Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, anak ke-7 dari 14 bersaudara kandung, satu orang kakak sambung. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Anak saya 3 orang. Yang pertama bernama Bagas Aryo Nugroho, usia 29 tahun. Yang kedua Bunga Devina Nugroho, umur 25 tahun. Sekarang sudah bekerja dan semoga tahun ini bisa lulus S2, mohon doanya. Terus yang ketiga anak saya terkecil bernama Binar Adita Manugroho, sekarang ini duduk di kelas 6 SD, hampir SMP. Keseharian saya sebagai orang tua tunggal, bekerja di sebuah perusahaan swasta yang saya sudah geluti selama hampir 28 tahun. Sekarang saya masih bekerja untuk menghidupi anak-anak saya. Berjuanglah untuk anak-anak saya, bagaimana anak-anak saya yang sekarang terutama yang terkecil yang masih membutuhkan biaya masih cukup panjang. Bapak saya seorang purnawirawan polisi, bernama Bapak Panggung Martorejo, dan ibu saya, Ibu Sariningsih. Beliau ibu yang sangat luar biasa bagi saya, karena dari tahun 1982 beliau harus berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya yang sekian banyak, yang semuanya harus dibiayain sekolahnya semua. Saya sebagai anak yang ke-7 ya, saya sebisa mungkin bisa membantu orang tua apapun yang bisa saya kerjakan. Jadi pada saat masa-masa saya sekolah waktu SD, saya itu dibekali dari ibu, dari rumah itu es lilin. Jadi ibu rajin membuat es lilin. Jadi saya setiap pulang sekolah itu membungkus es yang terus akhirnya dimasukkan ke freezer, dan besoknya begitu udah beku saya bawa ke sekolahan. Itu masa SD. Nah, pada masa-masa SMA ya, saya dengan adik saya yang bernama Suryawati, adik saya persis, saya itu berjualan pecel, berjualan lotek di depan rumah. Depan rumah saya itu tiap saat itu lalu lalang teman-teman saya, guru-guru saya lewat rumah kami itu, dan saya tidak ada rasa malu sedikit pun. Bagaimana saya harus bisa membantu orang tua untuk bisa bisa fight ya. Jadi ada masa yang lucu pada saat saya sedang berjualan di depan, lewat guru saya, terus mampir, mereka beli. Saya kaget dan saya sama adik saya langsung ngumpet di bawah kolong. Saya bilang, aduh, ada Pak Yadi mau beli. Nggak taunya Pak Yadi, ngapain kamu di bawah kolong? Ayo bangun, saya mau beli. Kamu jangan malu, kamu itu membanggakan gitu. Kamu walaupun berjualan, tidak semua anak-anak seusia kamu tuh mau gitu. Hanya saya sama adik saya Wati itu ngulek pecel. Bukan pecel ya, lotek. Saya kasihin, nih Pak, maaf ya Pak, mudah-mudahan enak dan mudah-mudahan Bapak suka. Itu satu. Terus kedua, jadi ibu saya itu di kesendiriannya setelah Bapak tidak ada itu, jadi memberikan, dia menjual emas tapi yang bisa dikredit. Nah, tugas saya sama Wati itu,
setiap pulang sekolah menjelang sore itu naik sepeda berdua, boncengan, gantian saya di depan atau Wati yang di depan. Saya nagihin ya ke rumah-rumah, door to door, atau ke pasar. Nah, di pasar itu saya senang karena apa? Banyak yang memberikan bingkisan, memberikan oleh-oleh, terutama yang jual buah. Nih buat di rumah dibagi-bagi sama adiknya. Saya senang banget waktu itu. Nah, itu setiap saya dapat, saya catat nih, dapatnya dari mana aja, dan dari situlah saya dapat uang jajan. Jadi saya mendapatkan uang jajan itu tidak cuma-cuma, saya harus bekerja. Dan itu perjuangan yang luar biasa dari ibu yang hanya saya rasakan juga begini ternyata untuk mencari sesuap nasi gitu. Dan itu tidak membuat saya malu atau tidak membuat saya kecewa dengan hidup saya, tapi saya lebih bangga. Dan saya bangga, dan sampai akhirnya saya itu sekolah sampai dengan SMA, itu setiap hanya kalau olahraga aja saya dikasih uang jajan sama mama. Yang lainnya itu selalu saya mendapatkan uang jajan dengan saya mencari sendiri gitu. Memang kehidupan kami 14 bersaudara masa dulu itu ya beraneka macam ya. Ada satu kesenangan bersama, ada kesusahan, malah kadang-kadang kita bisa makan udah bersyukur, alhamdulillah diberikan nikmat yang walaupun kadang hanya telur satu dibagi 4 dan dibagiin anak-anaknya hanya dengan nasi dan telur aja, itu udah suatu makanan yang sangat nikmat rasanya. Yaitu mungkin di masa-masa sekarang mungkin nggak ada lah orang yang merasakan seperti itu, tapi enggak, itu memang bekal buat kami hidup prihatin itu yang kita rasakan sampai sekarang. Dan alhamdulillah buah dari kesabaran, buah dari segalanya itu kita nikmati sekarang. Akhirnya pada saat saya sampai lulus SMA, saya pergilah ke Jakarta. Nah, setelah lulus SMA saya merantau ke Jakarta, bekal dari kakak saya, anak perempuan yang tertua yaitu Mbak Yayet. Akhirnya saya bisa merantau ke Jakarta. Memang saat itu bapak atau mamah ya, ibu itu hanya memberikan modal kita sampai dengan SMA. Kalau kamu mau kuliah, mau melanjutkan silahkan dengan berbekal sendiri. Berarti setelah saya SMA itu saya langsung bekerja. Saya menganggur hanya beberapa bulan saja. Hanya saya melamar dan diterima di sebuah perusahaan film. Di situ saya alhamdulillah mendapatkan pimpinan yang baik. Waktu itu gaji saya hanya 75.000. Nah, saya diberi kesempatan sama Pak bos saya untuk, kalau kamu pengen mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, kamu mempunyai uang, silahkan kita berikan waktu, istilahnya kamu boleh pulang lebih cepat. Akhirnya saya masuk satu akademi. Jadi waktu itu hanya sistemnya seperti fase-fasenya kayak terampil mahir ya. Akhirnya saya sampai dengan mahir dan alhamdulillah lah mendapatkan sertifikatnya di tingkat mahir di akuntansi, di manajemen akuntansi. Dan modal itulah akhirnya membawa saya bekerja sampai dengan sekarang. Dari saya dari masa saya setelah SMA, saya bekerja hanya dua kali pindah tempat. Yang pertama di Virgo Putra Film, yang kemudian di Elang Perkasa Film, dan sampai dengan sekarang. Itulah perjuangan yang mungkin sudah dibekali secara mental dari orang tua yang membuahkan kita bekerja di daerah yang padat dan penuh perjuangan, yang harus membutuhkan kesiapan mental yang luar biasa, tidak dengan hanya pintar tapi kesiapan mental. Hanya saya bisa bekerja, hanya saya bisa pelan-pelan, karena dari masa setelah menikah saya hanya
bisa ngontrak di tempat kontrakan yang sempit. Akhirnya pelan-pelan saya menabung, akhirnya alhamdulillah bisa membeli rumah yang bisa kita pakai dengan anak-anak, walaupun tidak besar, tapi rasa syukur itu yang membuat kita merasa kaya. Dan akhirnya saya bisa memiliki mobil, memiliki kendaraan yang lain, itu karena buah dari kita, bukan karena saya pintar, tapi saya yakin ini bahwa semuanya adalah dari bagaimana dulu orang tua kita mendidik kita. Jadi harus semuanya pandai, harus menghemat, menabung, agar kalau kita ingin sesuatu itu tidak harus dengan sekejap, tapi harus dengan perjuangan. Ya, setelah semuanya saya miliki, dan pada tahun 2019 saya bisa menunaikan ibadah umroh. Ada banyak hal yang saya berdoa, saya meminta kepada Allah di Mekah, bahwa ya setelah saya merasa bahwa saya sudah pencapaian saya secara materi, ya bukan materi ya, sebenarnya sudah saya miliki, dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya sudah menunaikan ibadah umroh. Saya ingin dan saya berharap kelak anak-anak saya bisa sampai ke tanah suci seperti saya, apapun dan bagaimanapun caranya. Dan harapan saya yang sekarang adalah ketiga anak saya ini belum ada yang menikah. Satu sudah bekerja, dan saya harapannya adalah agar yang lainnya bisa mengikuti kesuksesan anak saya. Yang kedua, Bunga Devina yang sekarang bekerja dan sekarang sedang mengambil S2, yang insya Allah mudah-mudahan tahun ini selesai. Harapan saya bisa seperti orang-orang, bisa mereka memiliki keluarga yang baik, keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang bisa mempunyai imam yang baik, yang bisa menjadi imam yang baik juga buat anak-anak saya yang laki-laki, dan anak perempuan saya bisa mendapatkan imam yang baik buat kehidupan dia, kebaikan dunia akhiratnya. Dan saya harap cita-cita itu bisa terwujud dengan setiap saat saya selesai sholat, saya mendoakan bahwa ini adalah untuk kebaikan anak-anak saya. Jadi itu harapan saya, dan melihat keluarga besar saya sekarang yang disebut keluarga Martasari yang luar biasa dukungannya, walaupun 15 bersaudara, tapi kerukunannya, silaturahminya, dan rasa saling mensupport, mendukung itu luar biasa. Mudah-mudahan tidak terhenti ke sekarang aja, tapi akan seterusnya ke anak, cucu, cicit, dan keturunannya. Semoga kebaikan ini tetap akan dibawa sampai kapanpun, bahwa mereka akan ingat bahwa ada sosok Ibu Sariningsih dan Bapak Panggung Martorejo yang telah hasil perjuangannya itu mendidik anak-anaknya seperti yang sekarang kita rasakan. Itu yang mungkin tidak sebagian banyak orang di luar sana bisa memiliki rasa yang seperti ini. Jadi memang kalau saya pribadi boleh menilai, jadi apa yang dirasakan ini adalah jerih payah, perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan kekuatan dari Bapak dan Ibu saya. Dan itu harapan saya, semoga kelak tidak terhenti sampai sekarang, bahwa saling mendukung, saling mencintai, mengasihi sesama kita saudara akan terus berlanjut sampai kapanpun. Dan harapan saya tidak ada kendala, tidak ada, semuanya dilancarkan, semuanya
akan menjadi histori yang akan baik untuk kita semua, untuk yang di luar sana bisa menilai, mungkin bisa menjadi motivasi buat keluarga lain.